Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Dimana tema kita kali ini ya belum ada. Saya mau menarik energinya. Kira-kira apa tema kita nanti? Di akhir baru saya kasih tema ya. Saya mau melihat dari energi kartu tarot ya. Kira-kira energi yang paling dominan saat ini atau energinya yang paling tinggi apa? Itu yang akan saya readingkan, dan ini energinya juga bisa di energimu, ataupun kalau tidak di energi dari pasanganmu. Kalau memang tidak cocok sama sekali, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat apa tema kita atau energi yang mendominasi saat ini. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ada Six of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada The Moon, wow, ada juga di sini The World, ada Three of Swords, wah, Six of Swords, Queen of Cups, dan ada Ten of Wands. Wow. Saya merasakan di sini energi kegelisahan, gundah dan gelisah. Wah, gundah dan gelisah gimana nih Kak Ica ya? Gundah dan gelisah atau resah gelisah ya. Hidupnya kayak macam nggak terima aja gitu. Ya, di sini ada orang-orang yang kamu meresahkan menurutnya gitu. Ada orang yang tidak senang sebenarnya, tetapi dia mau bersaing dengan dirimu, tetapi kamu tetap di atas dia. Wow. Ada orang yang iri. Maaf ya, di sini saya bukan menebar kebencian, menebar kejahatan, menebar sakit hati, no. Tapi di sini saya bicara tentang energi dari kartu tarot, di mana kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya ya, bahwa ternyata ada orang yang memang ya mungkin pura-pura baik, mungkin hanya memanfaatkan, ataupun ya yang negatif ya. Kita harus bisa lebih menjaga diri, berjaga-jaga atas diri kita ya. Jadi ambil positifnya, bukan saya yang negatif untuk kalian ya. Dimana kalau kita bicara tentang orang yang iri ini ya, ada beberapa yang merasa iri dalam artian gini. Dia memutuskanmu atau konflik dengan dirimu. Ini bicara tentang hubungan ya. Tiba-tiba kamu sudah mempunyai pacar baru. Ya. Ada juga saya lihat di sini ya, pacar kamu lebih cantik, lebih ganteng, sehingga dia merasa wow. Saya merasa kecil gitu. Oh, ternyata kamu bisa ya mendapatkan orang yang lebih baik, lebih dari diriku gitu. Dia menyesal. Dia mau mencari juga orang-orang yang seperti dirimu gitu. Maaf, lebih dari dirimu gitu. Tetapi yang dia dapatkan malah orang-orang yang membawa bencana buat dia. Itu ada karma di sini. Ya. Ada yang mau bersaing dengan dirimu tapi ternyata tidak sanggup dan akhirnya dia mendapatkan karma, atau
pembalasan dari semesta. Ya, dulu dia mencampakkanmu, ya, dia ingin kamu menderita, ujung-ujungnya dia yang menderita sekarang. Ya, ada yang mau bersaing-bersaing tidak sehat di sini. Gelisah nih dia artinya kayak macam, saya nggak suka sama kamu tuh, bagaimana supaya kamu hancur ya. Dan ini terjadi. Ada beberapa juga pakai black magic, tapi ternyata kamu nggak dapat. Kenapa? Karena kamu tuh agamais gitu. Kamu percaya Tuhan, kamu banyak doa. Walaupun mungkin kamu doanya juga Senin Kamis, tapi kamu punya tabungan-tabungan kebaikan banyak. Jadi itu melindungi juga. Ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ya, berbuat baik itu tabungan untuk diri kita dari energi sihir. Dari orang jahat. Jadi selalu berbuat baik gitu. Karena doa-doa orang yang kita tolong itu bisa menambah tabungan kita untuk dilindungi semesta. Energi baik, dimana kita membantu orang, orang senang, orang happy. Itu sama saja mereka mendoakan kita, walaupun tidak mendoakan secara langsung ya. Wah, Tuhan si A lindungi dia. No, tapi mereka bahagia saja kamu menolong dia. Ya, mereka itu sudah menjadi tabungan untuk diri. Makanya selalu berbuat baik. Supaya pada saat kamu lupa berdoa, setidaknya ada doa-doa mereka. Gitu ya. Ada yang kirim black magic di sini tapi ternyata kamu nggak mampan gitu. Mungkin dia sakit-sakit biasa, tapi ujung-ujungnya sembuh juga. Ataupun mungkin dia ingin kamu menderita ya. Ada beberapa di sini saya lihat tidak menafkahi ya. Tidak menafkahin dalam artian ya sudah saya bikin kamu menderita biar kamu tambah miskin ya. Ini ada yang mau membalas seperti gitu. Karena dia miskin jadi dia mau buat kamu juga lebih miskin dari dirinya dengan cara ya menfitnah kamu supaya kamu dikeluarkan dari pekerjaan, tidak menafkahimu supaya kamu bingung ya mana mau kerja, mana mau urus anak, mana mau urus ini, mana mau urus itu. Ya, stres. Ada juga yang mau tekan mental kamu sehingga kamu sakit-sakitan dan uang kamu habis untuk biaya pengobatan. Ya, ini ada. Bagaimana caranya supaya kamu tuh jatuh gitu. Dan ini bukan orang ini ya. Ini banyak ke pasangan yang narsistik, pasangan yang toksik, yang mana tidak mau melihat pasangannya bahagia. Kenapa? Karena dia sudah merasa kalah. Contoh, pasanganmu ini kamu cewek ya, kamu lebih sukses dari dirinya, dia merasa tersaingi. Padahal seharusnya dia bersyukur ya, wanitamu atau istrimu bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Ada juga yang saya lihat di sini tidak menafkahi tapi berkuar-kuar menjelek-jelekkan pasangannya untuk bisa menutupi kekurangannya atau kesalahannya, menyebar fitnah, menebar aib pasangan ke orang-orang, ke publik, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa ya, selalu pergi gereja, masjid, vihara, ini contoh ya, ke rumah tempat ibadah, pura dan apapun, dimana untuk ketopeng bahwa saya ini orang baik loh, saya ini orang baik, dia itu yang salah, dia itu yang jahat, dia itu yang iblis, dia itu yang setan gitu. Dimana dia berkoar-koar tapi kamu itu santai-santai baik di rumah, ya udah kalau memang saya setan aja, kalau saya memang iblis aja gitu. Kamu tidak mencari pembelaan pembenaran tetapi banyak yang simpati sama dirimu. Nah ini dia tambah emosi. Saya merasakan emosi kegelisahan yang kenapa ya saya sudah berusaha tapi kok orang itu semua berpihak pada dirinya gitu, berpihak pada kamu gitu. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Kalau ini energinya di kamu ya berarti berubah lah. Karena sejahat-jahatnya kita pasti apa ya kalau dibilang, pasti kita punya hati. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita harus bisa menjadi orang baik. Tetapi kalau ini di kamu ya berarti kamu lebih dari dia. Kenapa? Karena dia iri sama kamu, kesuksesan kamu, kepiawaian kamu, kepintaranmu, rezekimu. Di sini juga ada rezeki, ya. Bicara tentang rezeki di sini, kamu ada beberapa yang ingin menghancurkan reputasimu, menghancurkan karirmu. Di mana wah dia sudah diturunkan dari jabatan atau bahkan mungkin dia dipecat, ya. Saya naik nih, tapi ujung-ujungnya dia stres, dia depresi. Dengan jabatannya sekarang, kamu di rumah aja bisa santai, dapat duit, walaupun sedikit kamu bersyukur, kamu lebih tenang. Dia punya uang banyak, tapi kok stres bayar hutang, bayar inian, gak ada tabungan, stres, tekanan dari pimpinan dan lain-lain. Dia merasa kamu kok hebat ya,
Di rumah aja bisa mendapatkan uang. Bahkan ada tabungan walaupun mungkin kondisinya kamu di rumah aja gitu. Sedangkan saya warawiri ke sana kemari dapatnya capek doang. Uang habis untuk bayar cicilan, bayar biaya hidup, bayar biaya transportasi, biaya mobilisasi dan lain-lain. Sedangkan kamu di rumah aja seolah-olah kayak gembel tapi ada punya tabungan. Lebih baik hidupnya dari saya, lebih gembira tanpa tekanan. Nah ini dia merasa iri lagi. Padahal kemarin dia senang sekali kalau kamu dipecat atau jatuh ya, jatuh dalam artian diturunkan jabatanmu ya. Ataupun kalau diturunkan jabatanmu kamu mau lebih bahagia, bisa warawiri ke sana kemari ya. Karena ya semua itu kan ada resiko. Dimana kita punya semakin di atas berarti otomatis tanggung jawab kita semakin tinggi. Bukan hanya gaji semakin tinggi tapi tanggung jawab juga. Sekarang kamu di bawah ya tanggung jawab kamu rendah gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak tanggung jawab. Jadi kamu bisa bebas, happy, enjoy. Sedangkan dia gak beres pekerjaan, dimarah sana sini. Harus ini itu, waktunya habis ya. Nah itu. Dan ada juga saya merasakan di sini energi dia menghinamu dulu. Ya. Yang mana sekarang dia jadi gembel. Artinya dalam artian mungkin dia bilang gini, kamu tuh miskin, ya, menghina keluargamu, dirimu, ya, karena mungkin kamu jatuh, ya, nggak punya apa-apa saat itu, dan akhirnya kamu bangkit. Sekarang kamu kamu bisa membuktikan bahwa saya bisa bangkit gitu. Hutang-hutang saya bisa lunas. Mungkin dulu dia meninggalkan kamu karena wah ternyata dia banyak hutang nih. Sudah deh, saya malas pergi dengan dia. Saya nggak mau dekat-dekat dengan dia, atau saya meninggalkan kamu aja dibandingkan saya ikut-ikutan bayar hutang kamu. Dimana dia tuh tidak mau dilibatkan dalam kesusahanmu. Dia hanya mau dilibatkan dalam kesenangan saja. Pada saat kamu susah dia pergi. Ternyata sekarang dia melihat bahwa kamu sudah jauh lebih baik, bisa membayar hutang, lunas hutangmu, sudah mempunyai properti, mungkin kamu sekarang sudah punya mobil, hidup kamu jauh lebih baik, kamu lebih cantik, lebih waras, walaupun tanpanya. Ini ada juga yang pasangan di mana ya kamu bisa menghidupi dirimu, bisa menghidupi anak-anakmu tanpa nafkah dia. Nah ini ada beberapa ya, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi dia merasa emosi. Dan bahkan dia lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Dan sekarang orang itu ada beberapa yang saya merasakan energinya cekcok atau bahkan sudah berpisah. Dan dia tuh seolah-olah modus, saya ingin kembali ke kamu gitu. Karena dia merasa bahwa kamu itu sudah menjadi orang yang up lagi gitu. Yang bisa dia manipulasi, yang bisa dia peras, yang bisa dia manfaatkan kembali. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang memang sudah tahu bahwa oh ternyata kamu tuh hanya palsu, kamu tuh hanya topeng. Ya berbalut puji Tuhan, syukur alhamdulillah, ya bahasa-bahasa religi supaya kelihatan wow gitu, orang baik, padahal hatinya busuk. Dan kamu tidak termakan itu lagi, karena kamu sudah tahu orang-orang ini karakternya bagaimana pada saat kamu terjatuh. Dia mau menyiksamu, ya, menyiksamu secara fisik bahkan mental. Dia tidak segan-segan, ya, mengombar aib-aib kamu. Dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu, ya. Dia dibilangnya supaya dia up, ya, supaya dia bahagia, itu di mana dia mau kamu menderita. Tetapi ternyata kamu tidak menderita, walaupun mungkin kondisi kamu menderita ya, tetapi kamu tidak pernah ngeluh gitu. Dia tambah marah, ya. Ini bicara gelisah kan kayak macam hati nggak tenang ya. Dia tuh macam greget, bagaimana caranya supaya menjatuhkanmu, bagaimana supaya kamu tuh hancur. Nah ini. Ya jadi hati-hati, ini ada orang narsistik di sini, entah sahabat, entah keluarga, entah pasangan, yang tidak suka kamu up, yang tidak suka kamu sukses, yang mana dia iri, yang mana dia benci, yang mana dia ingin kamu tuh hancur. Ini ada. Kak Ica nggak ada kok, saya semua orang baik. Oke, bagus kalau gitu. Berarti readingan ini bukan untukmu. Tetapi kalau kamu merasa seperti yang saya bilang, berarti ya lebih berhati-hati. Tetapi ingat, kita tidak boleh dendam. Ya, tidak boleh dendam, tidak boleh marah. Kita hanya harus bisa memperhatikan diri kita. Mana yang terbaik itu kita lakukan, mana yang tidak baik jangan kita lakukan. Ranamu memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi saya bilang harus menabung kebaikan. Ya. Dimana ke depan kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya. Untuk bicara teguran, balas-membalas. Ya, ranamu hanya membersihkan dirimu, membersihkan pikiranmu, hatimu, ya. Rana balas-membalas teguran itu urusan semesta. Izinkan semesta, ya ini kita bicara izinkan ya. Izinkan semesta
untuk memberi teguran padanya. Karena itu semua juga pilihan. Karena ada beberapa juga saya merasakan di sini mau membalas. Ngapain kamu membalas? Bikin capek diri. Ya, gak usah membalas. Kamu fokus pada karirmu, fokus pada cita-citamu, fokus pada dirimu. Ya, supaya dia tambah emosi. Kenapa? Karena semakin kamu bahagia, semakin dia emosi. Itu pembalasan untuk dirinya, dimana pembalasan yang elegan. Iya kan? Ngapain kita mau balas kejahatan dengan kejahatan? Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan untuk dirimu supaya value-mu naik. Ya dia tambah stres aja melihat kamu sukses. Nah itu ya. Jadi kita kalau mau membalaslah dengan cara yang elegan ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya, ada yang resah dan gelisah ingin membuatmu marah tapi ternyata kamu tetap sabar. Ada yang playing victim ya, serasa korban tapi kamu tetap tidak pernah ribut, marah ya. Kamu ikhlas, tulus, dan ya saya merasakan di sini energi-energi orang pelit-pelit ya. Orang pelit di mana tidak mau memberikan nafkah, tidak mau memberikan waktu, tidak mau memberikan kasih sayang ya. Ya akhirnya hidupnya begitu-begitu aja. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang sakit. Ada yang sakit. Bahkan saya lihat di sini juga ada yang malah morat-marit. Morat-marit ini artinya apa? Ya punya banyak hutang. Di mana dulu dia pilih-pilih pekerjaan, sekarang dia sudah nggak pilih-pilih pekerjaan, kerja babu pun dia jalani. Di mana dulu mungkin dia bilang kamu seorang babu, tuh pembantu, tuh pesuruh, tuh padahal kamu itu kerja untuk keluarga, tapi dia merendahkanmu. Sekarang malah dia yang jadi babu dengan alasan ya kita nggak boleh pilih-pilih pekerjaan, padahal dulu dia menghinamu. Ya, menghina pekerjaanmu. Kenapa kalau kita menjadi pembantu? Ini contoh ya. Yang penting kan halal. Pembantu itu bukan pekerjaan yang kotor. Itu pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa karena kita membantu orang loh. Iya kan? Tapi seolah-olah rendah. Nah, akhirnya sekarang dia menjadi seperti itu. Dan itu juga karma untuk dirinya. Yang mana ucapannya juga itu kan kalau kita ya hati-hati dalam berucap karena ucapan itu adalah doa dan akhirnya ya doa itu kembali kepadanya. Penghinaan itu kembali kepadanya. Padahal sebenarnya kamu santai aja, nggak apa-apa saya dihina, nggak apa-apa saya di ini, saya di itu. Tapi sekarang akhirnya semesta menaikkan derajatmu dan akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Karena saya lihat di sini dia kekurangan ekonomi, bahkan mungkin keluarganya atau dirinya yang sakit, sehingga mau tidak mau dia harus kerja walaupun dalam tekanan, walaupun dalam kesakitan. Wow, dramatis ya. Karena ini saya lihat di sini ada perubahan hidupnya, ya, dari yang sombong menjadi pura-pura rendah hati, padahal dia lagi emosi nih. Dia kerja begitu karena sudah nggak ada pekerjaan lain, gitu, sudah nggak ada cara lain, gitu. Yang dulu dia sombongkan diri, sekarang ya mulai menghormati orang. Dari situ kita bisa tahu bahwa semesta membalas dengan cara yang elegan juga. Begitu ya. Oke, jadi gitu ya. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, semoga resonate ya untukmu. Kalau tidak resonate berarti energinya bukan untukmu ya. Ini energi dari yang lainnya saja. Kita ambil happy-nya, kita ambil positifnya ya, supaya hidup kita jauh lebih baik ke depannya. Untuk pesan semesta nanti di akhir untukmu ya. Saya mau ke koneksi dari inisial dan zodiak dulu. Kita mulai dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf D. Maaf agak berisik ya. Si bocil lagi bermain soalnya. Ada huruf I, ada T, ada Q, ada P, ada A, K, G, R, ada C, W, N, ada huruf J, O, ada juga huruf E,
B, M, F, S, dan E. Jadi wah, E-nya double, energinya up ya. Jadi untuk koneksi di sini, dari koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf L, D, I, T, Q, P, A, K, G, R, C, W, N, J, O, E, B, M, F, S, dan E ya. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, Taurus, Scorpio, ada juga Pisces, Virgo, Aquarius, ada bintang Aries, Leo, Sagittarius, dan ada bintang Cancer. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, Taurus, Scorpio, Pisces, Virgo, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer. Oke, semoga resonate untuk koneksi inisial dan dari koneksi zodiaknya. Dan kita lihat lagi terakhir pesan semesta untukmu. Untuk pesan semesta di sini, saya kocok kartunya lagi. Saya mau ambil 3 kartu secara acak. Di sini ada kartu, ada Two of Cups, ada Knight of Swords, ada juga Ten of Pentacles ya tuh. Jadi fokuslah pada orang yang menyayangi dirimu. Kalau mereka tidak menyayangi dirimu, tidak usahlah berfokus pada dirinya. Kamu tuh terlalu menyakiti diri sendiri juga di sini. Semesta ingin sampaikan kepadamu, pribadimu itu adalah pribadi yang baik. Pribadimu itu harus disayang. Pribadimu itu harus difokuskan. Pribadimu itu harus bisa lebih diperhatikan olehmu. Tapi kenyataannya kebanyakan kamu malah mempedulikan orang lain, sedangkan dirimu sendiri terabaikan. Sekarang waktunya semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Berfokuslah pada orang-orang yang di sekeliling kamu yang menyayangimu, mencintaimu, baik keluarga, anak, ataupun siapapun. Kalau dia tidak mencintaimu, biarkanlah dia. Kita berjuang untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, jangan berfokus pada orang yang tidak mencintai kita. Terkadang kamu merasa bahwa saya harus tetap bersamanya, saya harus mengemis cinta. No. Atau pikiranmu yang menyakiti dirimu, saya gara-gara saya ini. No. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kita tidak bisa juga mengulang waktu ya. Tetapi dari kejadian itu kita belajar supaya ke depan tidak terulang lagi, ke depan tidak terjadi lagi ya. Jadi berfokuslah pada kebahagiaan dirimu saat ini, berjuang untuk dirimu. Ingat ya, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi fokus pada dirimu. Kamu mau membuat orang-orang di sekelilingmu bahagia ya, yang memang betul-betul mencintaimu, ya di mana kamu harus berbahagia dulu. Kamu harus kaya dulu. Kalau kita bicara kaya ya, kaya ini dalam artian kaya apapun. Kaya kesehatan, kaya, kalau kamu menjaga orang ya kamu harus sehat. Kalau kamu membantu orang dalam hal finansial berarti kamu harus kaya duit. Nah itu, fokuslah pada dirimu dulu, bahagiakan dirimu baru bahagiakan orang lain. Jangan berfokus pada orang yang di masa lalu yang telah menghancurkanmu. Ya, nggak usah membalas, ranamu bukan membalas, ranamu saat ini adalah memperbaiki diri. Selama hidupmu bahagia, ingat, kebahagiaan yang lainnya akan datang dan cinta kasih pun akan ada untukmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.